Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi aljabar linier bab 3, yaitu vektor-vektor di ruang 2 dan di ruang 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah aljabar linier yang diampu oleh Bapak Atta Zaid Zairozi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Risalatul Muawana, NIM T 20197120. Saya Mita Abdillah Diva, NIM T 20197117. Halo, perkenalkan nama saya Nurlela Salani, NIM T 20197091. Oke, langsung saja ini dia penjelasan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai vektor-vektor di ruang 2 dan di ruang 3. Sebelumnya, apa sih vektor itu? Vektor adalah segmen garis yang mempunyai arah dan panjang. Secara geometris, vektor digambarkan dengan anak panah yang mempunyai pangkal dan ujung. Nah, arah panah ini menentukan arahnya vektor. Sedangkan panjang panah ini menyatakan besarnya vektor. Ekor panah ini menyatakan titik awal atau initial point dari vektor, sedangkan ujung panah ini menyatakan titik terminal atau terminal point dari vektor. Seperti pada gambar 3.1 yang A ini, nah A ini merupakan titik awal dari vektor, sedangkan B ini merupakan titik terminal dari vektor. Oleh karena itu, vektor anak panah ini dinamakan vektor AB, atau dapat dinyatakan dengan V sama dengan vektor AB. Seperti itu. Lalu, vektor-vektor yang memiliki arah dan panjang yang sama ini dinamakan vektor-vektor ekivalen. Jadi, dikatakan ekivalen jika memiliki panjang dan arah yang sama meskipun terletak pada kedudukan yang berbeda. Masuk pada definisi. Jika V dan W adalah sebarang dua vektor, maka jumlah V plus W adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut. Tempatkanlah vektor W sehingga titik awalnya berimpit dengan titik terminal V. Vektor V plus W dinyatakan oleh panah dari titik awal V terhadap titik terminal W, seperti pada gambar 3.2 yang A, seperti gambar ini. Jadi, V plus W itu didapat dari jika ada vektor W, titik awal vektor W ini berimpit dengan titik terminal vektor V. Maka V plus W berasal dari titik awal vektor V ke titik terminal vektor W. Nah, dalam gambar 3.2b, kita telah membentuk dua jumlah, yakni V plus W dan W plus V. Namun bedanya, kenapa? Ini V plus W karenanya yang berimpit, titik terminal V berimpit dengan titik awal W, sedangkan W plus V ini yang berimpit adalah titik terminal W berimpit dengan titik awal V. Lanjut pada definisi berikutnya, yaitu jika V dan W adalah sebarang dua vektor, pengurangan W dari V didefinisikan oleh V dikurangi W sama dengan V plus negatif W, seperti pada gambar 3.4 yang A. Nah, untuk mendapatkan selisih V dikurangi W tanpa menggambarkan negatif W, maka tempatkanlah V dan W sehingga titik awalnya berimpit. Vektor dari titik terminal W ke titik terminal V adalah vektor V dikurangi W, seperti pada gambar 3.4 yang B. Nah, jika negatif V-nya itu digambarkan, maka gambarnya seperti ini. Yang jadi vektor V dikurangi W-nya itu didapat dari sini. Namun, jika negatif W-nya ini tidak digambarkan, maka kita menggambarnya yaitu titik awal V dan titik awal W ini berimpit, lalu vektor V dikurangi W-nya ini berawal dari titik terminal W ke titik terminal V. Inilah vektor V dikurangi W-nya. Berbeda dengan penjumlahan di penjelasan sebelumnya, yang berimpit itu titik awal W berimpit dengan titik terminal V, maka akan diperoleh vektor V plus W dan ini didapat dari titik awal V ke titik terminal W. Nah, mengenai vektor di ruang 2 atau bidang, pada bidang. Misalkan V suatu vektor pada bidang. Perhatikan gambar 3.6. Nah, titik awal V ini diletakkan pada pusat sistem koordinat.
dan titik ujung V terletak pada koordinat V1, V2. Maka V1, V2 ini dinamakan komponen dari V. Dalam hal ini dapat ditulis V sama dengan V1, V2. Secara geometris, V1 ini menyatakan komponen pada sumbu X. V2 ini menyatakan komponen pada sumbu Y. Namun, jika V sama dengan V1, V2 dan W sama dengan W1, W2 adalah vektor-vektor pada bidang atau R2, maka V dan W ini dikatakan ekivalen jika dan hanya jika V1 sama dengan V2 dan V2 sama dengan W2. Nah, jika V sama dengan V1, V2 dan W sama dengan W1, W2, maka akan berlaku V plus W sama dengan V1 plus W1, V2 plus W2. Sebagai contoh, misal V min 2, 1, dan W 1 dan 3, maka V plus W yaitu min 2, V min 2, 1, plus W 1 dan 3. Jadi penjumlahannya yaitu V1 plus W1, V2 plus W2. Maka min 2 plus 1 dan 1 plus 3. 1 plus 3. Hasilnya yaitu min 1 dan 4. Yang kedua yaitu 2V. 2 kali min 2 dan 1. 2 kali min 2, 2 kali 1. 2 kali min 2 itu 4, 2 kali 1 itu 2. Lalu bagaimana jika V min W? V itu min 2 dan 1 dikurangi W 1 dan 3. Min 2 dikurangi 1 dan 1 dikurangi 3. Hasilnya yaitu min 3 dan min 2. Selanjutnya yaitu vektor pada ruang atau R3. Misalkan V suatu vektor pada ruang, maka komponen dari V adalah V1, V2, V3. Nah, secara geometri, V1 menyatakan komponen pada sumbu X, V2 menyatakan komponen pada sumbu Y, dan V3 menyatakan komponen pada sumbu Z. Nah, atau dapat dituliskan dalam V sama dengan V1, V2, V3. Lalu, jika V sama dengan V1, V2, V3 dan W sama dengan W1, W2, W3 adalah dua vektor di ruang 3, maka dapat diperoleh V dan W ekivalen jika dan hanya jika V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2, dan V3 sama dengan W3. V plus W yaitu V1 plus W1, V2 plus W2, V3 plus W3. Jadi sama halnya seperti pada vektor-vektor di sebuah bidang. Nih, sebagai contoh, jika V 1, min 3 dan 2, dan W 4, 2, dan 1, maka V plus W itu hasilnya 5, min 1, 3. Dari mana? Yaitu V1 plus W1, jadi 1 tambah 4 itu 5, V2 plus W2, min 3 tambah 2 itu min 1, dan V3 plus W3, 2 tambah 1 itu 3. Begitu juga dengan pengerjaan yang ini seperti pada pengerjaan pada vektor-vektor di sebuah bidang. Nah, kadang-kadang vektor ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik awalnya tidak mempunyai titik asal. Seperti jika vektor P1, P2 mempunyai titik awal P1, X1, Y1, Z1 dan titik terminal P2, X2, Y2, Z2, maka vektor P1, P2 sama dengan X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Maksudnya bagaimana? Nah, jika seperti ini, vektor ini titik awalnya terletak pada titik asal. Namun, P1, P2 ini, titik awalnya ini tidak terletak pada titik asal. Ada di sini. Jadi, didapatkan P1 dan P2. Maka, pengerjaannya yaitu vektor P1, P2 yaitu X2 dikurangi X1, Y2 kurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Contoh, komponen-komponen vektor V sama dengan P1, P2 dengan titik awal P1, 2, min 1, dan 4, dan titik terminalnya yaitu P2, 7, 5, min 8 adalah V. V sama dengan P1, P2. Rumus P1, P2 yaitu X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, dan Z2 kurangi Z1. Jadi, 7
7 dikurangi 2, 7 dikurangi 2, 5 dikurangi min 1, dan min 8 dikurangi 4. Hasilnya yaitu 5, 6, min 12. Oke, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menerangkan tentang norma vektor ilmu hitung vektor. Pada bagian ini akan menentukan aturan dasar ilmu hitung vektor. Teorema 1. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor di R2 atau R3 atau bisa ruang 2 atau ruang 3 dan K serta panjang skalar, maka hubungan berikut akan berlaku seperti aksioma-aksioma ini. Ini ya. Kemudian sebelum kita membahas bukti, jadi kita harus memperhatikan bahwa kita telah menggambarkan terhadap dua pendekatan terhadap vektor, yaitu pendekatan geometri. Di pendekatan geometri di mana vektor dinyatakan nyatakan oleh panah atau segmen garis yang diarahkan. Sedangkan pendekatan analitik itu vektor tersebut dinyatakan oleh pasangan atau triple bilangan yang dinamakan komponen-komponen. Maka hasil teorema 1 dapat dihasilkan secara pendekatan geometri atau pendekatan analitik. Ini contohnya yang pendekatan analitik. Bisa lihat sendiri kan? Kemudian jika pendekatan secara geometri ini ya, misalkan U, V, dan W dinyatakan oleh vektor PQ, vektor QR, dan RS seperti yang diperlihatkan pada gambar 3.15 yang ini. P, vektor PQ, vektor QR, vektor RS. Vektor PQ itu sama dengan U, vektor QR sama dengan V, vektor RS sama dengan W. Jadi kita menghitungnya itu yaitu U plus buka kurung V plus W tutup kurung sama dengan U plus V plus W gitu. Pernyataannya dalam penjelasan bagian B dari teorema ini simbol U plus V plus W tidak mempunyai arti ganda karena hasil yang sama tersebut tidak mempengaruhi tanda kurung yang disisipkan. Akan tapi jika vektor U, V plus W ditempatkan berdasarkan kepala ekor, maka jumlah U, V plus W adalah vektor dari titik U pada titik terminal W. Panjang skalar vektor V sering dinamakan norma V dan dinyatakan dengan seperti ini. Seperti ini, jelas ya. Dari teorema Pythagoras bahwa norma vektor V sama dengan V1, V2 di ruang R2, Jadi ini. Jadinya seperti ini. Panjang skalar V sama dengan akar V1 pangkat 2 plus V2 pangkat 2. Banyak lagi contoh yang lainnya. Gambar 3.16 ya. Misalkan V sama dengan V1, V2, V3 adalah vektor di ruang 3 ini. V1, V2, V3. Dengan menggunakan gambar 3.16 ini dan dua penerapan teorema Pythagoras, maka kita dapatkan seperti ini. Kan di sini kan panjang skalar V kuadrat sama dengan OR kuadrat plus RP kuadrat. Jadi garisnya itu yang ini, OR RP yang ini. Jadi nanti cara menghitungnya seperti ini. Dan kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kali titik proyeksi. Ini. Sekali. Pada bagian ini kita akan memperkenalkan semacam perkalian vektor di R2 dan R3. Sifat-sifat ilmu hitung perkalian ini akan ditentukan oleh beberapa penerapan yang akan diberikan. Misalkan U dan V adalah dua vektor tak nol di R2 atau R3. Dan anggaplah vektor-vektor ini telah dilokasikan sehingga titik awalnya berhimpit. Titik awal yang berhimpit itu dinamakan sudut theta, yaitu sudut di antara U dan V. Yang seperti ini contohnya. Ini adalah sudut theta, sudut yang dihimpit oleh U dan V ini. Bisa ini juga ya. Definisi, jika U dan V adalah vektor-vektor di R2 atau R3 dan theta adalah sudut di antara U dan V, maka hasil kali titik atau dot product atau hasil kali dalam Euclides. Jadi kita bisa
Ini ya, kan kalian hasil kali dot product itu yang ini. Nih. Sama dengan perkalian yang kita samakan dengan itu yang titik kecil tapi ini lebih tebal. Ini dinamakan dot product. Sama dengan U dot V sama dengan kurung kurawal panjang skalar UV cos theta. Di sini ada pernyataan jika U tidak sama dengan 0 dan V tidak sama dengan 0. Jika U sama dengan 0 atau V sama dengan 0. Contohnya seperti ini. Seperti yang digambarkan pada 3.19 yang ini, maka sudut di antara vektor U001 yang ini U-nya dan vektor 002 yang ini. Nah, sedangkan tetanya yang ini, theta sama dengan 45 derajat. Maka U dot V panjang skalar U kali panjang skalar V cos theta. Sama dengan nanti itu dimasukkan ya. U-nya berapa, V-nya berapa sama dengan ini. Oke. Sudah bisa kalian pelajari selanjutnya. Terima kasih. Menjelaskan teorema 3 yaitu jika U, V, dan W adalah vektor-vektor di ruang 2 atau di ruang 3 dan K adalah skalar, maka itu sudah ditentukan yang A, poin A, B, dan C. Langsung kita membuktikan pada poin yang ke C. Pada poin yang ke C, jika dimisalkan U sama dengan U1, U2, U3, dan V sama dengan V1, V2, V3, maka K U dot V dikalikan ditambah seperti itu sehingga mendapatkan K U dot V. Demikian juga K U dot V sama dengan U dot KV sesuai dengan teorema yang ketiga pada poin yang ke C. Dalam banyak beberapa penerapan, hal ini cukup menarik untuk menguraikan vektor U ke dalam jumlah dua suku yang satu sejajar dengan vektor A tak 0 sedangkan yang lain tegak lurus terhadap 0. Jika U dan A ditempatkan sedemikian rupa, maka titik awalnya akan menempati titik G. Kita dapat menguraikan vektor U sebagai gambar berikut. Di sini agak tidak jelas, saya pindahkan sini. Gambar titik 1, gambar 2, dan gambar 3. Sehingga dari gambar-gambar tersebut didapatkan vektor 1 atau W1 sejajar dengan A, sedangkan vektor W2 sejajar tegak lurus dengan A. Dan sehingga didapatkan seperti ini. W1 plus W2 sama dengan W1 plus U min W1 sama dengan U. Vektor W1 tersebut kita namakan proyeksi ortogonal U pada A, atau kadang-kadang kita namakan komponen U sepanjang A. Hal ini kita nyatakan dengan proyeksi A U. Vektor W2 kita namakan komponen U yang ortogonal terhadap A. Karena W2 sama dengan U min W1, maka vektor ini kita dapat tuliskan dalam notasi W2 sama dengan U min proyeksi A U. Lanjut ke teorema yang keempat, yaitu jika U dan A adalah vektor di ruang 2 atau di ruang 3, dan jika A tidak sama dengan 0, maka proyeksi A U sama dengan U dot A per norm A kuadrat kali A, komponen vektor U sepanjang A. Yang kedua yaitu U min proyeksi A kali U sama dengan U min U dot A per norm A kuadrat kali A, komponen U yang ortogonal dengan A. Bukti-buktinya sudah seperti di buku. Langsung kita pada contoh yang ke-10. Misalkan U sama dengan 2, min 1,3 dan A sama dengan 4, min 1,2. Carilah komponen U sepanjang A dan komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Langsung pada pemecahan, yaitu U dot A sama dengan 2 dot 3 plus min 1 dot min 1 plus 3 dot 2
sama dengan 15, sehingga norm A kuadrat sama dengan 4 kuadrat plus min 1 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan 21. Jadi komponen U sepanjang A adalah proyeksi A kali U sama dengan U dot A per norm A kuadrat kali A sama dengan 15 per 21, 4, min 1, 2 sama dengan 20 per 7, min 5 per 7, 10 per 7. Dan komponen vektor U yang ortogonal dengan A adalah U min proyeksi A kali U sama dengan 2, min 1, 3 min 20 per 7, min 5 per 7, 10 per 7 didapatkan min 6 per 7, min 2 per 7, min 11 per 7. Untuk poin yang keempat yaitu hasil kali silang, di mana definisi jika U sama dengan U1, U2, U3 dan V sama dengan V1, V2, V3 adalah vektor di ruang 3 atau hasil kali silang U kali V adalah vektor yang didefinisikan oleh ini rumusnya untuk definisi. Lanjut ke teorema 5. Jika U dan V adalah vektor di ruang 3, maka U dot U kali V sama dengan 0, di mana U kali V ortogonal ke U. Yang B, V dot U kali V sama dengan 0, di mana U kali V ortogonal ke V. Dan yang ke C, norm U kali V kuadrat sama dengan norm U kuadrat dot norm V kuadrat min U dot V kuadrat. Identitas Lage ring. Ke contoh soal latihan 3.4 nomor 1, yaitu jika diketahui U sama dengan 2, min 1,3 dan V 0,1,7 dan W 1,4,5, hitunglah U kali V dot W. Pemecahan U kali V dot W sama dengan ini, tulis rumusnya langsung ini, sehingga didapatkan min 1 kali 7 min 3 kali 1, 3 kali 0 min 2 kali 7, 2 kali 2 min 1 kali 0 tutup kurung 1,4,5 sama dengan 1 kali min 10 plus 4 kali min 14 plus 5 kali 4 didapatkan min 10 min 64 plus 20 sama dengan 54. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Saya di sini langsung saja ya. Pada teorema 6, jika U, V, dan W adalah sebarang vektor di ruang 3 dan K adalah sebarang skalar, maka A U kali silang W sama dengan negatif V kali silang U. Kita buktikan. Misal, U di mana U sama dengan 1, 0, 0 dan V sama dengan 0, 1, 0. U kali silang V, seperti pemateri sebelumnya menjelaskan, itu rumusnya seperti ini ya. Nanti tinggal dimasukkan aja. Langsung hasilnya 0,0,1. Nah, begitupun sebaliknya, kita coba V kali silang U. Kita masukkan pada rumus, hasilnya 0,0,-1. Jadi, benar ya, U kali silang V sama dengan negatif V kali silang U. Kita cuma tinggal dikalikan negatif, nanti hasilnya akan sama, seperti itu. Next, untuk yang B, U kali silang V plus W sama dengan U kali silang V plus U kali silang W. Kita buktikan lagi. Dimisalkan U sama dengan 1, 0, 0, V sama dengan 0, 1, 0, dan W sama dengan 0, 0, 1. Ya tinggal langsung masukkan aja. Udah sesuai rumus yang ini ya. Sudah dimasukkan, hasilnya 0,-1,1. Dan untuk U kali V plus W, nah hasilnya sama kan? Sama. Jadi pembuktian ini udah benar sesuai teorema 6.
Dan untuk C, D, E, dan F silahkan dicoba sendiri ya. Anggap saja itu seperti latihan. Next, untuk mempermudah perhitungan seperti penjelasan pemateri sebelumnya, untuk perkalian silang itu ada dua cara, dimana U kali silang V seperti ini dan U kali silang V bisa dalam bentuk seperti ini. Saya pikir saya tidak perlu untuk menjelaskan ulang ya. Jadi di sini kita tinggal masukkan aja di mana I-nya itu sekian dan J-nya itu sekian. Jadi tinggal dimasukkan dan hasilnya sama dengan 0,0,1 sama dengan K, di mana di sini K-nya sudah diketahui kalau 0,0,1 itu adalah K. Next, dan untuk mempermudah lagi, kita buatlah seperti ini. Jadi I kali I sama dengan J kali silang J sama dengan K kali silang K sama dengan 0, sesuai dengan teorema teorema ke-6. Dan I kali silang J sama dengan K ya, bener ya. Dan kalau dibalik seperti yang saya sudah jelaskan pada teorema ke-6, jadi J kali I itu tinggal ditambah negatif, jadi minus K hasilnya. Dan begitu berlaku, begitu pun seterusnya. Dan untuk lebih mempermudah lagi, kita bisa membuat sebuah diagram seperti ini, dimana di sini kita bisa seperti kali silang. Ini di sini terdapat I, J, dan K. Jika kita mengalihkannya sesuai searah jarum jam, maka itu hasilnya akan positif. Sedangkan jika kita berlawanan arah dengan jarum jam, itu akan bernilai negatif. Contoh, I kali silang J, maka hasilnya adalah K. Jika J kali silang I, hasilnya negatif K, seperti itu. Lalu next, di sini tadi kan ordonya 3 kali 2. Nah, di sini bisa kita bentuk determinan 3 kali 3. Gimana caranya? Nah, seperti ini. Jadi U kali silang V, dimana dalam bentuk seperti ini I, J, K, lalu U1, U2, U3, V1, V2, V3, lalu dalam bentuk seperti ini cuman ditambahkan I, J, dan K. Ini dalam bentuknya itu sama ya, sama seperti yang di sini. Next, untuk yang ini aturan tangan kanan itu, jika misal diketahui seperti ini, vektor U mengarah ke sana, vektor V mengarah ke sini, lalu tetanya mengarah ke sini, kita ibaratkan aturan tangan kanan. Dan arah tetanya itu begini. Jadi yang ke atas itu adalah U kali silang V. Jika misal yang diketahui seperti ini. Nah, jika U dan V adalah vektor-vektor tak nol di ruang 3, maka norma U kali V mempunyai tafsiran geometrik yang berguna, identitas Lagrange yang diberikan dalam teorema 5, seperti yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Menyatakan bahwa norma U kali silang V kuadrat sama dengan norma U kuadrat kali norma V kuadrat dikurangi U kali V. Nah, contohnya seperti ini. Rumus seperti itu. Lalu, jika θ menyatakan sudut di antara U dan V, nah, maka terbentuklah seperti ini. Norma U kali V kuadrat sama dengan norma U kuadrat kali norma V kuadrat dikurangi norma U kuadrat, norma V kuadrat, cos kuadrat θ. Seperti itu. Nah, lalu dalam bentuk seperti ini, jadilah norma U kali V kuadrat, hasilnya norma U kuadrat, norma V kuadrat, sin kuadrat θ. Jika kuadratnya ini hilang, jadi cuma norma U kali silang norma V sama dengan, jadi norma U kali norma V sin θ. Seperti itu. Nah, luas A dari jajar genjang ini diberikan. Luas A dari jajar genjang, nah, A sama dengan alas kali tinggi, sama dengan norma U kali norma V sin θ, atau sama dengan norma U kali V. Dengan kata lain, norma U kali silang V sama dengan luas jajar genjang. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi terbentuklah rumus yang seperti ini. Makanya bisa dikatakan norma U kali silang V sama dengan luas jajar genjang. Contoh ke-15. Nah, carilah luas segitiga, di mana segitiga ini adalah setengah dari jajar genjang. Tinggal dimasukkan saja setengah luas jajar genjang yang ditentukan oleh vektor-vektor P1, P2, dan vektor P1, P3. Seperti itu. Tinggal dimasukkan saja. Tinggal tambahkan setengah, lalu hasilnya seperti ini. Sesuai rumus tadi ya, cuma tambah setengah di sini di depan. Jadi hasilnya sekian.
Jangan lupa untuk vektor P1, P2 itu sesuai dengan pemateri sebelumnya menjelaskan, itu rumusnya seperti ini. Saya pikir saya juga tidak perlu untuk menjelaskan ulang. Jadi sekian dari saya. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas atau penjelasan yang masih ngegantung kayak hubungan aku dan dia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.